Itu kita sampai ke candi, cuma ada 2 pasangan doang Mas yang di situ. Baru masuk bagian kanan itu kayak ada bunyi kayak duk, terus habis itu ada suara gitu. Terus habis itu dia jalan lagi, terus belok kiri, dia videoin patung-patung kan. Ada suara bisikan Mas, ada bisikan Gengko Kaiso. Jadi mamaku kan mau ke WC, dia tadi di kamar. Dia keluar kamar, terus ke WC. Terus pas di WC dia dengar ada suara TV nyala. Terus abis itu mamiku keluar, matiin, ya kan. Terus dia masuk lagi ke WC karena belum selesai kan dia buang hajat ya. Yeah. Terus dia ngelanjutin, terus TV nyala lagi. Terus habis dia keluar ke kamar mandi, dia mau matiin, ternyata TV channelnya ganti sendiri. Okay. Terus mamaku kayak, waduh kok bisa gitu, terus akhirnya dia mau deketin TV, tiba-tiba volume TV naik sini sampai kencang. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pergi berlibur nih bersama keluarganya ke Jogja, dan di sana dia pergi ke salah satu candi, yaitu Candi Plausan. Di sana dia ngalamin kejadian horor yang gue bilang kejadian ini serem nih, sampai efeknya itu ikut ke rumah. Dan untuk lengkapnya kita kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Boy. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Ya. Jadi Kak Boy ini kita kenal, kita tuh waktu itu lagi scroll ini ya, cerita di threads, cerita-cerita horor, dan ketemu sama satu cerita yang menarik, yaitu ceritanya Kak Boy nih. Akhirnya kita undang ke sini, dan alhamdulillah sekarang Kak Boy ada di sini buat nyeritain kejadian. Ini kejadiannya kapan Kak? Ini tuh kejadiannya pas kita lagi liburan mau tahun baruan di Jogja tahun 2024. Jadi Desember tahun 2024 kita sekeluarga itu ngelayain tahun baru di Jogja. Masih baru banget nih kejadiannya, belum lama banget masih ya. Baru. Dan kenapa milih Candi Plausan? Kan di sana banyak candi tuh. Karena kan emang kakakku sama aku tuh suka sejarah banget. Yes. Dan di Jogja itu kan emang ada Candi Prambanan dan Borobudur gitu kan. Kalau Prambanan itu memang candi yang untuk agama Hindu, dan Candi Borobudur itu yang agama Buddha. Yeah. Nah, Candi Plausan ini tuh tempat di mana Rakai Pikatan sama Pramodawardhani yang waktu itu berbeda agama. Itu mereka jatuh cinta dan mereka tuh bikin puisi di situ. Jadi candi itu tuh lambang cintanya mereka. Lambang cintanya mereka. Jadi aku sama kakakku tertarik pengen ngeliat arca-arcanya di situ. Jadi memang udah ada di timeline kita untuk ke sana gitu. Nah, awalnya ke sana emang mau tahu, mau ngeliat, tiba-tiba ngalamin horor ini. Iya, dan itu nggak disengaja sama sekali. Ya, jadi nggak tahu ya. Nggak tahu, karena kita emang record video di candi itu memang pure untuk ngelihat patung dan arca. Iya, ada videonya, dan itu memang suaranya sejelas itu ya, suara di dalam videonya ya. Suara nggak tahu suara siapa itu, pokoknya itu serem banget suaranya dan record. Ternyata ada hubungannya nih nanti sama cerita yang bakal Kak Boy ceritain. Iya, suara betul. Itu apa, dia ngomong apa, itu bakal ada benang merahnya nanti ya. Betul. Dan memang yang ngalamin, maksudnya yang kena ini kakak yang kedua. Dan kakak ini selalu setiap hari sama Kak Boy ya pasti? Iya. Tinggalnya? Iya, betul. Kemana-mana bareng? Iya, betul. Oke. Ini ditahan dulu Kak ceritanya, jadi nanti diceritain detailnya gimana. Dan buat temen-temen yang penasaran sama ceritanya Kak Boy, nonton video ini dari awal sampai habis, karena video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri. Iya, Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Oke Kak Boy, kita mulai ya ceritanya.
Sebenarnya dari keluarga itu antara mama, kakakku yang pertama, kakakku yang kedua sama aku, itu memang sering banget suka didatengin makhluk halus sebelumnya. Cuman yang kejadian paling gongnya banget ini waktu pas kita lagi di Jogja kemarin. Jadi waktu pas tahun 2024 Desember itu, kita emang lagi ada acara buat tahun baruan di Jogja. Kita ada rumah juga di Jogja kan. Oke. Nah, jadi memang pas lagi ke sana, kita jalan-jalan awalnya itu ke daerah atas, ke daerah Kaliurang. Nah, di situ tuh kita cuman nge-cafe aja biasa gitu. Jadi pas pertama nyampe di Kaliurang, di cafe itu, aku ke WC awalnya. Nah, terus habis itu pas lagi ke WC, tiba-tiba ada yang ngedorong dari belakang, kayak didorong kayak manusia gitu. Yeah. Padahal nggak ada orang di situ, karena posisinya kan di kafenya itu WC itu kayak di dalam gitu. Terus di luarnya itu ada tempat kayak kayak lobbynya gitu, kayak apa ya? Tempat orang nongkrongnya itu sama resepsionisnya gitu kan buat mesen kopi gitu. Terus akhirnya aku ke WC, terus aku pas mau didorong tuh aku jatuh, mau jatuh gitu kan, pleset. Nah awalnya ya aku mikir, oh ya udahlah mungkin emang tempatnya gunung gitu kan, jadi kayak ya udahlah kayak gitu. Terus aku bilang sama kakakku kan, yang kedua aku bilang, ya gue tadi mau dijorokin nih kayak gitu. Terus kakakku bilang, ya mungkin kepleset kali kayak gitu kan. Oh ya udah kita masih positive thinking aja. Terus habis itu aku akhirnya keluar dari kafe sama kakakku dan keluargaku mau turun dari Kaliurang. Nah, cuma pas di Kaliurang itu kita bingung arah, karena kan memang biasanya kakakku yang pertama tuh yang orang Jogja yang tinggal di sana kan. Dia yang ngasih tahu gitu, yang ngasih tahu arah. Terus pas kita nanya, ini mau kemana nih, kiri apa kanan, lagi ada pertigaan tuh. Ini posisi di mobil ya? Di mobil. Ada berapa orang waktu itu? Ada kakakku yang pertama, suaminya, ibuku, sama kakakku yang kedua. Yang nyetir kakakku yang kedua, aku di depan. Jadi mereka di belakang semua. Terus aku nanya, ini mau kemana nih, kiri apa kanan? Nah kakakku yang pertama yang orang yang tinggal di Jogja itu ngomong kiri, tapi ada yang ngomong kanan juga dalam satu waktu. Jadi kayak kiri tapi kanan, kayak gimana sih berbarengan gitu. Terus aku sama kakakku yang kedua yang di depan nanya, ini kiri apa kanan kayak gitu. Terus akhirnya kakakku ngomong lagi kiri, tapi ada lagi kanan gitu. Terus suaminya kakakku itu sampai ngomong, yang ngomong satu aja gitu. Akhirnya kakakku ngomong lagi kiri gitu. Terus ya udah kita turun tuh. Nah pas sudah ngelewatin jalan itu, pertigaan itu, aku nanya, sorry nih, lu sebenarnya ngomongnya tadi kiri apa kanan sih gitu? Kiri gitu. Gue ngomong dari tadi kiri. Nah mama aku kan yang duduk di sampingnya kakakku itu ngomong, iya kakak ngomongnya kiri gitu. Nah suaminya kakakku yang duduk di sampingnya kakakku juga ngomong, aku juga dengar tadi ada 2 orang yang ngomong. Jadi kayak di dalam mobil itu kayak ada 2 orang tapi suaranya sama. Ini padahal belum terlalu malam ya? Belum tuh, masih siang mas. Masih siang bolong. Nah habis itu kita turun tuh dari Kaliurang, kita ke rumah. Rumah tuh daerah Bantul, selatan. Nah pas dari situ, si mama itu kan kita tinggal sendiri di rumah karena dia mau bersih-bersih rumah kan. Aku sama kakakku nongkrong di kafe, ya kan. Nongkrong lagi nih? Nongkrong lagi, ya. Itu di malam yang sama, di hari yang sama? Di hari yang sama itu. Jadi kayaknya posisinya itu malam deh, udah jam 6. Tapi aku posisi udah pergi karena mamaku udah kita drop kan ke rumah. Nah kakakku yang pertama sama suaminya udah pulang ke rumahnya dia. Rumah dia di Sleman. Ya udah, terus sekitar jam 7 atau jam 8 ya, mama tuh tiba-tiba telepon terus minta pulang. Minta aku pulang sama kakakku. Aku bilang oh ya udah pulang gitu. Nah aku kan sempet tanya kan ke mama, kenapa sih kok minta pulang gitu pas udah sampai rumah. Ternyata itu jadi mamaku kan mau ke WC, dia tadi di kamar, dia keluar kamar ke WC, terus pas di WC dia dengar ada suara TV nyala. Nah terus mamaku mikir, oh ya mungkin remote-nya keinjek binatang kali gitu. TV ini posisinya ada di mana? Di ruang tengah. Di ruang tengah? Iya, dekat sama WC. Jadi dia kalau mau ke WC ngelewatin ruang tengah? Iya, karena memang cuma 2 kamar sama 1 WC, jadi rumahnya kecil.
Terus abis itu mamiku keluar matiin, ya kan. Terus dia masuk lagi ke WC karena belum selesai kan dia buang hajatnya. Yeah. Terus dia ngelanjutin, terus TV nyala lagi. Terus habis itu dia keluar kamar mandi, terus dia pas keluar kamar mandi, dia mau matiin, ternyata TV channelnya ganti sendiri. Oke. Dan itu posisi remote belum dipegang dia, jadi kayak dia masih berdiri depan WC, TV nyala sendiri, channelnya ganti sendiri. Keganti sendiri. Terus mamaku kayak, waduh kok bisa gitu, terus akhirnya dia mau deketin TV, tiba-tiba volume TV naik sendiri sampai kenceng. Udah tuh, mamiku langsung kayak, waduh ini langsung sama dia kan karena ketakutan ya, dia langsung nyopot colokan TV, copot, seret gitu. Akhirnya dia masuk ke kamar, dia nggak berani keluar, dia kayak nahan pipis lagi gitu. Nah pas di kamar, itu dia denger TV nyala lagi, padahal colokan udah dimatiin. Itu serius sih, itu mamiku cerita sendiri dia mengalami itu. Dan posisinya dia langsung nelfon aku, langsung minta aku pulang yang jam 8 itu. Ternyata dia ngalamin itu. Terus pas pulang? Nah, aku kan akhirnya buru-buru sama kakakku kan pulang. Yeah. Nah, di perjalanan mau ke rumah itu aku sama kakakku ngelihat kan kita kan mau lewat jalan besar ke arah rumah nggak bisa karena agak ada cara kan, kayak alun-alunnya gitu. Jadi kita lewat jalan pintas mas, yang jalan belakang. Di situ memang ada kuburan sama rumah-rumah penduduk ya. Cuman itu kan posisinya masih jam sekitar 8:30 lah malam, nggak terlalu malam. Kita ngeliat ada anak kecil telanjang dada, pakai celana pendek, lari dari kiri ke kanan. Kenceng, set gitu. Terus aku kan langsung berhenti, kakakku langsung ngerem kan. Apaan tuh? Gila tuh anak kecil gitu, jam segini masih aja keluyuran. Kita mikirnya anak kecil gitu kan, nggak ada kepikiran apa-apa. Terus kita ngelewatin gang yang dia tadi masuk, si anak kecil masuk. Ternyata gang buntu dan nggak ada jendela ataupun pintu tuh gang buntu, benar-benar tembok doang dan buntu. Kita kayak mikirnya, oh ya mungkin ya apalah itu lewat nggak tahu. Tapi kita berdua sama-sama ngelihat itu anak kecil telanjang dada, cuma pakai celana pendek doang, kayak gitu. Kayak tuyul sih, kecil banget dan ya botak gitu. Terus pas sampai rumah gimana? Sampai rumah kan aku nyampe rumah. Nah mamaku tuh langsung keluar ngibrit, ketakutan. Dia bilang, aku tadi itu TV nyala sendiri kayak gitu. Terus dia ceritain yang tadi itu TV nyala sendiri kayak gitu. Itu dalam satu waktu. Pas datang ke rumah, nyampe ke rumah gimana tuh? Kondisinya TV udah mati apa masih nyala? Oh TV udah mati. TV udah mati? Ya, karena mamiku nggak berani keluar. Oh berarti yang terakhir tuh yang udah dicabut colokan TV-nya nyala sendiri. Dan dia dengar, iya dia dengar. Tapi dia nggak berani keluar. Terus dia cuma nelfon aku untuk pulang gitu. Nah itu kelanjutannya besokannya. Aku kan mau ke candi sama kakakku. Jadi aku mau ke candi, tapi sebelumnya bantuin mama dulu bersih-bersihkan sama mami. Nah, sebenarnya itu pas lagi besokannya itu, aku udah kakakku ini udah mimpi buruk. Aku sama kakakku udah sering mimpi buruk tuh. Yang malamnya habis mamiku kena ngeliat TV nyala, itu kita bertiga mimpi buruk. Kayak ya mimpinya itu sama-sama kayak nggak bagus lah gitu. Di malam yang sama mimpi bagus, mimpi buruk. Iya, di malam yang sama. Mimpi buruk. Kalau aku kayak dikejar-kejar gitu sama bayangan hitam. Pas aku bangun, aku tuh kayak ngerasa ada yang berdiri di samping aku, kayak merasa gitu loh. Nah kalau kakakku dia ngerasanya kayak aku tuh kayak ada yang duduk di samping aku atau apa gitu. Dia ngeliatnya kayak gitu. Mimpi tapi posisinya. Kalau mamiku itu dia dikejar-kejar juga, cuman dia sampai ngompol. Jadi dia dikejar-kejar juga, tapi dia sampai ngompol. Terus dia akhirnya bangun, dia nggak mau tidur lagi. Jam 3 pagi dia keluar di ruang TV, terus dia berdoa aja. Ini malam sebelum ke candi ya? Sebelum ke candi mas. Jadi emang dari Kaliurang sih, mulai startnya. Terus habis itu ya udah kan kita. Besokannya aku kan mau ke candi tapi sebelum bantu bersih-bersih mami dulu. Nah itu pas lagi mami mau ngejemur, dia kan mau buka pintu dari kamar. Pas lagi mau buka pintu itu kayak ada orang narik dari luar yang nahan pintunya supaya nggak ketarik gitu loh mas. Si mami tuh merasa kayak ada manusia atau bayangan atau apa kata dia ya, karena kan dia tarik-tarikan tuh.
selama berapa menit, dan posisinya aku sama kakakku tuh lagi nongkrong di depan, lagi di luar rumah gitu. Terus dia teriak-teriak, Dek tolong gitu kan. Ya kan aku langsung datang kan, ngapa sih Mi gitu. Tadi ada orang yang nahan, nggak ada orang gitu. Bayangan apa ya, nggak tahu gitu. Terus dia bilang, kenceng banget, kayak aku nggak boleh keluar dari kamar, kayak ditahan gitu pintunya. Terus Mami udah ngasih tahu kayaknya kamu jangan pergi-pergi dulu deh, di rumah aja deh, kayaknya ada sesuatu nih gitu, kayak ada yang nggak beres. Cuma aku sama kakakku kan emang suka candi kan, kita pengen tahu sejarah. Jadi aku bilang, apalagi kakakku yang kedua, dia kan orangnya logis banget kan. Enggak lah Mi, nggak ada apa-apa kok. Mungkin ini kali kemarin kita kecapean. Kita mikirnya gitu. Terus habis itu ya udah, aku sama kakakku mau ke candi tuh kita. Nah, pas mau ke candi itu jam berapa ya? 9 pagi. Itu kita sampai ke candi, cuma ada 2 pasangan doang Mas. Yang di situ lagi photoshoot. Candi apa nih? Candi Plaosan di dekat Prambanan. Jadi kan di Candi Plaosan itu memang tentang cintanya Pramodawardhani sama Rakai Pikatan kalau di sejarah. Oke. Iya, jadi kalau di Prambanan itu kan candi Hindu, kalau yang di Borobudur itu kan candi Buddha gitu. Dan mereka itu kan beda agama. Nah di Candi Plaosan itu mereka menggabungkan antara agama Hindu dan Buddha. Oke. Iya, jadi kan kayak emang candi itu bagus gitu kan. Nah aku sama kakakku tuh memang udah taruh itu di plan trip kita pas mau ke Jogja gitu. Ya udah, kita tetap jalan walaupun posisi Mami memang udah feeling ya kayaknya ini lagi nggak benar gitu. Terus kita jalan jam 9 nyampe kalau nggak salah, 9 pagi. Bertigaan tuh? Enggak, berdua. Mami berdua, di rumah. Mami ikut ya? Karena dia kayaknya ngerasa nggak benar, udah feeling nggak enak aja sih Mas. Enggak. Mami di rumah aja. Karena dia udah berkali-kali kan dari TV nyala sendiri. Terus akhirnya aku jalan tuh sama kakakku gitu kan. Di situ cuma ada 2 orang yang lagi photoshoot pre-wedding. Nah, aku sama kakakku tadi juga cuma di bawahnya doang kan, di halamannya. Terus kita video arca-arca kayak gitu, nggak ada masalah. Terus habis itu kita mau masuk ke candi yang paling utama, yang paling gede di situ. Oke. Untungnya lagi dibuka, biasanya kan ditutup ya. Ini lagi dibuka. Nah, posisi candinya itu memang ada 3 bagian. Bagian sebelah kiri, tengah, sama kanan. Oke. Nah, aku dari awal pas mau jalan ke atas, aku udah ngeliat ada sesuatu Mas. Kayak apa ya? Kayak ada bayangan hitam gede banget gitu, tapi di dalam candi. Aku pas masuk, kakakku kan ngiranya aku ikut di belakang. Nah, terus habis itu aku nggak berani, nggak jadi masuk. Jadi kakak aku jalan sendiri, dia ngevideoin karena kan dia memang pengen suka ngeliatin arca-arca gitu di video kan. Oh Kak Boy, tapi nggak takut tuh, nggak berani masuk? Nggak berani, takut karena udah berasa gimana ya, merinding banget, kayak angin tuh kayak dingin gitu pas mau masuk. Terus ada bayangan hitam kayak jalan gitu loh, dari kiri, tengah, kanan gitu jalan. Aku ngeliat dari jauh gitu, sih udah kelihatan, maka aku nggak berani. Cuma kalau kakakku, dia itu ngerasain juga, tapi dia orangnya kan nggak percaya kayak hal mistis kan. Yang kedua, kakakku yang kedua itu si Ane. Jadi dia memang masuk aja karena emang pengen belajar sejarah kok gitu kan. Akhirnya dia ngevideoin tuh. Nah dia tadi itu pas masuk pertama kali masuk lewat tengah, terus dia ke kiri. Dia ke kiri, dia ngevideoin tuh patung, arca kayak gitu-gitu. Dia pikir aku tuh masih ngikutin dia, Mas. Pas muter dari kiri, terus dia mau ke tengah, dia baru sadar, loh aku nggak ikut gitu kan. Terus dia ke yang bagian tengahnya, terus dia teriakin aku, woi kok lo nggak masuk sih gitu. Terus aku teriak dari luar gitu, nggak mau, takut gitu. Aku teriak dari luar. Di situ sebenarnya ada ibu-ibu sama anak kecil juga lagi pengen masuk, tapi nggak jadi Mas. Dia juga berdiri di samping aku, terus dia kayak mau masuk, terus nggak jadi. Turun akhirnya gitu. Terus kakakku jalan dari yang bagian tengah ke bagian kanan. Nah itu yang mulai ada penampakannya itu yang di bagian kanannya. Jadi kakakku baru masuk bagian kanan itu kayak ada bunyi kayak duk, terus habis itu ada suara gitu. Itu ada buktinya, ada videonya. Jadi ada di record di videonya dia. Karena tadinya itu kita juga nggak sadar ada penampakan itu.
Terus abis itu dia jalan lagi, terus belok kiri, dia videoin patung-patung kan. Ada suara bisikan Mas, di menit keberapa ya, 1 menit keberapa, ada bisikan, Gengkong Kaisong gitu. Apa itu? Itu kayak bahasa Jepang, bahasa Cina ya. Saya juga sampai dengerin berkali-kali sama kakak saya, sama teman-teman ya. Kan aku sempat posting di Instastory. Karena aku nggak tahu, aku posting di Instastory tuh belajar arca dulu gitu kan, posting Instastory gitu. Terus teman-teman Instagram aku pada ada suara, Boy itu apaan? Suara apa tuh gitu. Terus aku ngecek kan, kok ada suara bisikan gitu. Terus aku dengerin sama kakakku, terus aku tanya temanku juga gitu. Itu Gengkong Kaisong tuh kayak bahasa Jepang sih Mas. Bahasa Jepang atau bahasa Chinese gitu. Itu intinya artinya saya minta maaf. Oh. Artinya. Gengko Kaisong atau Gengkong Kaisong, Pak, antara itu. Itu kerekam semua ya? Kerekam, ada. Wih. Dan itu kakakku sendiri tuh nge-record. Aku di luar, aku takut. Terus setelah pulang dari candi apa yang terjadi? Nah itu, jadi habis pulang dari candi, sebenarnya kita nggak ada masalah ya. Pas pulang dari candi ke rumah Ganjuran yang di Bantul, di Jogja. Di candinya pun masih ada kejadian nggak waktu itu? So far nggak ada. Karena aku cuma melihat aja yang bayangan itu doang. Cuman pas lagi pulang ke rumah Jogja ini Ganjuran nggak ada masalah. Cuman kakakku ini meriang Mas. Meriang? Meriang. Pulang dari candi? Pulang dari candi. Pulang dari candi meriang. Jadi dia ngerasa pegel-pegel, linu, dan tulangnya tuh sendiri tuh nggak enak. Nah itu ada lagi pas lagi abis dari candi tuh dalam hari yang sama malamnya itu dia itu kebangun tengah malam. Aku kan posisi tidur deket lemari kan, yang di sebelah kiri. Kakakku tuh tengah-tengah dan mamiku yang sebelah kanan. Nah itu dia ngadep ke arah aku kan, jadi ganti posisi tidur gitu. Ini udah kebangun? Dia kebangun tapi mau merem lagi, tapi ganti posisi tidur. Kayak gitu. Terus habis itu dia ngadep ke aku, terus dia melihat kok ada tangan di pundak aku. Ada tangan putih kata dia, tangan putih, terus pucat tangannya, begini. Jika aku posisi tidur terlentang begini. Terus dia ngeliat tangan aku yang sebelah kiri, aduh aku merinding. Tangan aku sebelah kiri di sini, tangan aku sebelah kanan ada di tangan aku sebelah kanan. Ada tangan lagi tapi di sini. Jadi kayak aku kayak dipeluk sesuatu tangan. Terus. Nah terus kakakku kayak kebangun langsung. Bung gitu. Bangun lu gitu. Terus aku kebangun, apaan sih? Tadi lu dipeluk sama ada tangan pucet gitu. Terus mamiku kebangun kan. Udah tak bilangin, nggak ngeyel kalian itu. Nggak usah ke candi gitu. Maminya ngomel. Iya, karena memang mami itu udah feeling since beginning kan ya. Dia pertama kali kena dia duluan. Udah dibilangin, ngeyel, nggak usah ke candi, pakai ke candi segala gitu. Wes tak bilangin. Terus akhirnya mamiku udah ini aja kita doa bersama gitu. Kan kita kan agama memang Katolik. Terus besokannya kan emang rumah deket sama gereja Ganjuran kan Mas di Bantul. Udah kita ke doa aja besok, kita ke gereja gitu kan. Nah terus aku kan bilang sama Farika, apa kita pulang aja ke Jakarta besok kayak gitu. Kayak Jogja ini serem deh gitu kan. Aku pikir tuh udah kita pindah kota udah selesai gitu. Enggak ternyata tidak. Itu mengikuti sampai di Jakarta. Mami seru banget ya. Anaknya di pelukan tuh malah ngomel. Wes tak bilangin. Ngeyel kon. Emang gitu. Gue ngebayangin lagi pas di kamar. Emang gitu, nggak parah. Terus akhirnya pulang tuh. Iya, jadi akhirnya kita pulang tuh besokannya karena aku merasa kayak mungkin apa karena di Jogja apa gimana, lagi angker apa kotanya apa gimana gitu. Aku pikir ya, ternyata enggak, itu berlanjut sampai di Jakarta. Ternyata ngikut. Gimana ceritanya? Nah itu jadi kita pulang itu siang, jam 9 pagi itu kita udah berangkat dari Jogja. Jam 12 itu aku sama kakakku udah sampai Semarang, Mas. Pagi berangkat?
Iya, pagi berangkat jam 12 tuh udah sampai Semarang. Oke. Ya kan lewat jalan tol baru Iya. tuh. Nah, aku pas sampai Semarang itu kan kan belokan kiri Semarang tuh kan yang putaran Semarang itu. Iya, yang muter. Iya, muter Ah. itu. Terus kita belok kiri semua ke arah Kendal kan. Iya. Nah, di situ tiba-tiba ada gunung gede banget, Mas. Gunung. Aku dan kakakku melihat. Kagak ada Di tengah, iya makanya di tengah tol ada gunung, kayak pemandangan lurus, kan tol lurus ya. Di ujung sana tuh ada gunung gede banget. Terus aku mau telepon mami gitu, nih ada kayak pengen telepon mami, aku pengen cerita ada gunung gede banget, bagus banget gitu. Emang cantik banget pemandangannya. Itu aku mau telepon mami, nggak ada sinyal. Tapi kita nggak video kan waktu itu karena terlalu apa ya? Terpukau kali ya, terpesona. Terlalu excited sendiri gitu. Jadi nggak sama sempet situ mikir gunung. apa-apa kan. Iya, Terlalu gitu. terpukau. Jadi ngelihat, ya terlalu terpukau, terpesona tuh sama si gunung. Kita ngeliat itu gunung bagus banget, indah banget, dan asri banget gitu. Sampai akhirnya kita nyari rest area kan. Kakakku mulai ngomong, kok gue lapar ya gitu. Iya kok lapar ya gitu. Rest area mana sih gitu. Nah terus abis itu ada belokan, gunungnya hilang. Kayak ngelewatin gunungnya gitu, terus kita jalan tol biasa gitu. Nyadar gunung hilang tuh pas sudah nyampe mana? Rest area Kendal, yang Kendal tuh kan ada rest area tuh setelahnya. Itu. Oh, nyampe situ. Nyampe Berarti situ. Nggak jauh ya jaraknya. Iya. Itu kayak, tuh gunung apa sih? Bagus banget. Kok baru kali ini ngeliat gunungnya gitu. Deket ya posisi gunung? Deket ya? Harusnya deket, tapi pas kita rest area udah nggak ada gunungnya. Hilang. Hilang. Jadi aku mikir mungkin kena itu kali, polusi kali ya. Jadi nggak kelihatan. Tapi aku searching memang nggak ada gunung. Memang nggak ada. Nggak ada gunung di situ, gede Ada banget. pun jauh. Iya gitu. Terus abis itu aku di rest area sama kakakku kan lapar banget, Mas. Kita makan nasi Padang nggak oleh. Terus di Starbucks kakakku kaget. Karena kan di Starbucks kan ada jamnya kan, time-nya. Yeah. Kayak di iniannya. Coy, lu tahu nggak? Udah jam 3 gitu kata kakakku. Hah? Jam 3? Nggak mungkin. Masa Semarang Kendal 3 jam? Kayak hampir nggak mungkin banget gitu tuh, impossible lah. Iya, udah nyampe Brebes itu harus. Oh iya, itu mah udah harusnya udah sampai Cipali. Itu aku inget banget, itu tuh apa jam 3 tuh panasan lapar gitu kan. Terus aku bilang sama kakakku, coba kita cek bill yang waktu di nasi Padang. Mungkin di nasi Padang kita 2 jam gitu kan. Enggak cuy, ternyata di nasi Padang tuh kita makan jam 3 kurang 15. Ya aku sama kakakku tuh hilang 2 jam. Kayak skip ya? Skip, gara-gara nontonin gunung. Itu pertama kali aku ngeliat gunung sehijau dan seasri itu tuh bagus banget. Bisa gitu ya? Waktunya kayak skip 2 jam. Itu naik mobil loh Mas posisinya. Iya. Dan memang di situ aku ngerasa kayak nggak sendirian, kayak ada mobil-mobil lainnya. Kayak Fata Morgana banget. Kalau misalkan kita hilang, masa kita hilang massal kan nggak mungkin. Itu apa mobil-mobil yang lainnya? Jangan-jangan mobil jadi-jadian gitu, nggak tahu juga. Cuman emang akhirnya lapar baru sadar, terus kita nyari rest area. Baru ketemu rest areanya gitu. Dan itu posisi itu emang kayak aku sama kakakku tuh nggak megang handphone sih, salahnya nggak ngeliatin handphone. Handphoneku aku sempet megang buat video call sama mami, cuman mati kan, GPS-nya nggak nyala, itu sinyalnya nggak ada. Dan posisinya itu aku nggak tahu masih jam 12 di handphone. Itu aneh, itu aneh banget sih. Terus kakakku bilang, ya nyampenya malam dong kayak gitu kan. Iya, ya udahlah jalan aja. Terus mamiku juga udah nelfon. Udah sampai mana kok lama banget? Masih Kendal. Masa masih Kendal? Orang udah dari jam 9 berangkat baru sampai Kendal. Macet banget kok gitu. Enggak Mi, masa di Semarang aku udah jam 12, jam 3 baru sampai Kendal. Ya udah mungkin kata mami gitu. Wes hati-hati gitu kan. Akhirnya mami cuma bilang suruh hati-hati aja. Ya udah, kayak kita sampai tuh Jakarta jam 11 malam. Wah, Leo. 12 jam lebih itu. Iya. Deket dari Malang Jakarta. Iya. Itu perjalanan Jogja Jakarta paling lama pokoknya seumur kita. Iya, udah kayak Malang Jakarta parah ya. banget. 12 jam 13 jam ya. Iya. Itu parah banget tuh gara-gara si gunung itu tuh. Terus habis itu aku di Jakarta sama kakakku kan baru sampai. Aku emang orangnya suka wangi-wangian kan Mas. Jadi aku bakar dupa. Jadi aku bakar dupa terus aku bakar dupa. Sering gitu ya emang. Iya, suka dupa dari Bali itu. Suka wanginya. Suka wanginya. Okay.
bukan buat itu enggak. Bukan buat ke arah mistis, bukan? Enggak. Masuk ke wangi aromaterapi aja. Aromaterapi bikin rileks. Karena kan udah perjalanan lama ya, capek. Dia pengen wangi yang wangi enak gitu kan. Terus aku duduk di ruang tengah, bakar dupa. Kakakku kan kamar mandi. Terus dia keluar kamar mandi, marah-marah. Dia bahasa kasar lah pokoknya, binatang lah. Iya kayak, ini. Ngapain sih lu bawa bakar dupa, bikin gue sesak napas, kata dia gitu. Mbakku yang di situ yang ART ku juga dengar. Sampai dia nanya aku kan, Mbak, kok Mbak Ana kok marah-marah kenapa? Gak tahu tuh lagi gila aku gituin. Nah terus aku masuk kamar, kan dia di kamar, satu kamar sama aku. Aku nanya, lo kenapa sih marah-marah? Orang baru sampai juga. Terus dia kaget, enggak, gue gak marah-marah. Gue bisa di kamar mandi tidur. Maksudnya? Dia gak sadar kalau marah-marah, ngata-ngatain. Dia gak sadar. Gak sadar. Tapi dia bener itu dari WC ya? Dari WC. Dia ngerasa habis dari WC, terus dia udah sampai kamar tidur. Jadi dia kayak skip gitu, habis dari WC langsung dia ingetnya di kamar? Iya, semenjak dari kejadian candi itu, selama 5 bulan itu kakakku, kan dia pegelinu dan sakit-sakitan kan habis itu. Suka meriang, sendinya sakit semua, kerjaan jadi nggak beres mas, karena mungkin keskip juga. Karena dia kadang dia ngerasa katanya tuh kadang suka lemot tiba-tiba. Apa ada kejadian apa semenjak pulang dari Jogja tuh? Yang setahu aku yang Pak Ano waktu itu. Jadi dia pernah mau masuk, kan dia kan lewat tol kan mas, kantor kan di BSD, kadang kan di City Walk, cuman dia pindah ke BSD. Terus dia lewat tol yang apa dari Depok Tangerang itu loh. Iya tol baru panjang itu ya. Yang baru, yang mahal tuh. Iya. Itu dia kaget, jadi dia kan posisi nyetir kan, terus tiba-tiba udah kelewatin pintu tol. Padahal dia nggak inget sama sekali kalau udah ngelewatin pintu tol yang harusnya keluar. Terus tahu-tahu, loh kok udah sampai sini kayak gitu. Itu parah menurut aku, karena kalau lagi nyetir, posisi nyetir kayak skip ya bahaya banget dong mas. Bener. Terus dia juga seringnya tuh ngigau. Pas lagi tidur kan, dia di sampingku kan. Dia ngigau, sering banget ngigau. Mbakku berapa kali juga dengar dia ngigau tuh teriak-teriak kayak wah gitu, tapi bahasanya nggak jelas, bukan bahasa Indonesia juga kayak wah gitu, tapi intinya tuh dia ngigau, terus akhirnya sampai aku bangun. Nah itu aku pernah, aku di kamar itu kan lampu mati, aku jam 12 tuh kebangun gara-gara dia ngigau kencang banget. Ngigau apa? Ngigau kayak marah-marah gitu mas, kayak marah terus, kayak bawaan tuh marah mulu. Aku mau bangunin tapi nggak jadi, gara-gara aku ngeliat kayak ada samurai mas. Di sampingnya dia, gede banget. Aku mikirnya selama ini samurai itu kayak tokoh kartun ya, yang Samurai X gitu, kecil-kecil gitu kan. Tahu nggak, samurai tuh gede banget. Bayangan gede banget itu di samping kakak. Lengkap tuh, sama armor-armornya? Iya, lengkap. Itu aku kan kayak nggak bisa ngomong sampean. Matanya merah gitu, takut saya. Jadi aku nggak sempet mau bangun kakakku, aku langsung tidur lagi deh. Aku ketakutan. Gimana sih perasaan kayak kita tahu kalau itu salah, tapi kita nggak berani untuk membenarkan. Gimana sih, ngerti kan? Karena saking itu tuh nyata banget bentuknya. Tinggi banget ya? Tinggi gede, sepintu. Samurai, iya bener, samurai ya. Samurai itu orangnya ya, sahabat lonceng ya. Kalau yang si pedang itu namanya katana. Bener, samurai itu sebutannya. Kan orang Indonesia orang taunya samurai itu si pedangnya. Iya, bukan, pedang itu samurai. katana namanya. Orangnya. Orangnya. Gede, dan dia ada baju ininya yang besi loh, jirah itu loh. Jadi pas di situ aku ngeliat gitu, dan aku tahu ini kakakku nih something wrong nih. Pasti ada yang lagi nempel di dia gitu. Akhirnya aku nelfon mamiku kan, Mi pulang nih ke Jakarta nih mam. Si Ane kayaknya ketempelan bener deh. Mami ditelepon bilang, udah tak bilangin itu udah pasti ketempelan, bener kan ketempelan. Akhirnya mami pulang tuh ke Jakarta. Dia bawa adalah temennya dia yang memang punya six sense juga. Nah mami udah dikonsultasi juga sama orang pinternya itu. Orang pintar cuma bilang, coba mandi air garam, terus coba digabung kayak air dari atas sama bawah, dari lor sama ngidul pokoknya itu kalau bahasa Jogja gitu. Utara dan selatan digabung jadi satu. Kita ngambilnya air dari gereja, jadi gereja Bantul sama gereja di Puncak, ada Lembah Karmel. Puncak? Iya, ada. Puncak sini? Iya, Puncak Jawa Barat. Kan yang penting atas sama bawah.
Oke. gitu. Terus dia disuruh ke Kawah Ijen. Ke Kawah Ijen. Iya, Sama siapa disuruhnya? sama temennya mama, Oke. sama temen mamiku. Dia bilang coba ke Kawah Ijen, soalnya itu kayaknya bisa hilang di Kawah Ijen. Dah, terus aku sama mamiku sama kakak aku yang kedua ke Kawah Ijen. Harusnya memang ketemu si Blue Fire, ya kan ada Eternal Blue Fire yang api biru itu kan. Tapi kayak kita takut ya untuk naik nanjak gitu kan. Akhirnya kita cari yang penginapan yang deket situ gitu. Akhirnya kita di penginapannya aja. Kata temannya mamiku ya nggak apa-apa, yang penting dia mandi air situ lah gitu. Oh, yang penting mandi di Kawah Ijen. Kawah Ijen, yang penting walaupun di penginapan yang penting deket situ. Iya. Nah, itu kita perjalanan Kawah Ijen itu sempet hilang juga, Mas. Gimana? Itu perjalanan lama banget. Jadi kita kan udah pakai Waze kan ke penginapan di Kawah Ijen. Nah, pas lagi di perjalanan kita masuk kayak ke hutan-hutannya gitu, Mas. Oh, nyasar. Nggak nyasar, itu beneran ada hutan, emang harus ngelewatin situ. Oke. Nah, terus tiba-tiba kan tadi ada mobil depan sama mobil kita. Tadinya itu mobil depan itu jalannya tuh kayak cepet kan. Terus dia out of nowhere tiba-tiba dia kayak mau nabrak sesuatu gitu loh, si mobil depan kita itu. Sampai dia berhenti, dia nggak mau jalan lagi. Kayak belokan gitu, tapi kayak curam gitu. Emang jalannya curam banget Kawah Ijen. Terus dia berhenti, terus dia nyuruh kita untuk lewatin dia gitu kan. Oh, suruh duluan aja gitu? Suruh duluan gitu. Dah pas duluan tuh kabut dan hujan, Mas. Wow. Cuma mobil kita sendiri doang lagi. Terus si mamiku udah goceh-goceh lagi. Dia bilang kayak, aduh harusnya udahlah nggak usah Kawah Ijen. Mumet ini jalannya. Gak nyampe-nyampe gitu kan. Soalnya memang, itu kan lewat Bondowoso ya Mas ya. Terus ke atas. Dari Bondowoso aja tuh udah gak enak, sudah ura-uran sebenarnya. Cuman katanya temannya mami, coba aja mandi air Kawah Ijen. Terus pas lagi di hutan itu kan hujan, kabut segala macem. Itu sinyal nggak ada, jalanan itu nggak ada sinyal. Itu kita udah dikasih tahu kalau di situ harus nyalain lagu, harus ada musik, ada lagu buat dinyalain gitu. Nah kakakku nyetel lagu kan, tapi mati gara-gara sinyalnya mati. Kita pakai itu kan musik berbayar online itu kan. Nah pas lagi di tengah jalan, padahal sinyal nggak ada, tuh musik nyetel sendiri. Wow. Nyetel sendiri lagunya, lagu apa ya waktu itu ya? Lagu apa sih waktu itu? Frank Sinatra ya kalau nggak salah ya. Langsung kesetel lagu Frank Sinatra. Frank Sinatra lagunya apa ya waktu itu? Moondriver atau apa ya? Lagu lama, langsung lagu lawas. Terus siapa yang ngeplay? Padahal kan emang nyolok kan dari aux ke handphone. Tapi kan sinyal nggak ada Mas. Dan aku nggak pernah namanya nyetel lagu Frank Sinatra sebelumnya. Tiba-tiba ke start Frank Sinatra. Waduh, suara apaan nih gitu. Matiin aja, takut gitu. Terus cabut aux kayak gitu. Terus habis itu kita jalan lagi, akhirnya sampai tuh ke penginapan. Tapi itu lama banget perjalanannya, kayak nggak udah jalanan juga. Itu semenjak kayak itu mobil depan berhenti nggak mau jalan, kita jalan sendiri. Akhirnya ya udah gitu. Akhirnya sampai penginapan. Akhirnya sampai Mas di Kawah Ijen. Nah di Kawah Ijen itu yang nggak bisa tidur mami. Kakakku bisa tidur dia di situ, dia mandi. Habis mandi tidur tuh. Tidur, nyenyak. bisa nyenyak. Iya. Tadinya nggak bisa tidur kan dia. Terus dia tidur tuh nyenyak. Mamiku enggak, kan dia posisinya kan di Kawah Ijen tuh kayak penginapannya tuh posisinya tuh kayak apa ya, di tengah hutan gitu, kayak cabin gitu kan. Terus aku tidur di sebelah kiri, di deket sama layarnya itu bisa ditransparanin gitu. Kakakku tengah biasa, mamiku paling deket pintu. Nah, aku kan tidur ya yang transparan layarnya itu aku buka jadi biar kelihatan hijau-hijau gitu kan. Biar mantap lah. Biar mantap ya. Ya aku suka. Nah terus mamiku tuh jam 3 itu bangunin aku. Dek, makan pop mie yuk gitu kan. Oh yaudah yuk makan. Aku bangun kan aku makan pop mie. Terus aku tanya, loh mami belum tidur? Belum. Tadi tuh aku ngerasa digedor-gedor pintunya. Pintu kabin. Mami buka lagi? Enggak buka. Aku diem aja gitu. Terus ya udah mami bilang ngerasa kayak ada yang berdiri di depan pintu. Kayak ada orang berdiri di depan pintu. Dan itu dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya dia bangunin aku untuk makan pop mie. Dia nggak tidur semalaman. Kakakku itu tidur.
dia sampai pagi dia pules. Terus paginya kita pulang, itu map nyasar Mas. Map nyasar mau lewat jalan yang lewat Banyuwangi. Aku inget kan, aku sempat searching Google, jangan lewat yang ke arah Banyuwangi, soalnya lebih terjal dan lebih bahaya gitu. Akhirnya aku muter lagi lewat yang Bondowoso lagi. Lewat situ lagi, balik lagi. Iya, akhirnya bisa tuh lewat sampai Bondowoso, kita pulang ke Jogja, udah aman. Iya, sampai Jogja aman. Nah, terus habis itu kakakku sama aku akhirnya pulang ke Jakarta tuh Mas. Nah, pas dia udah sampai Jakarta, dia masih kadang masih menggigil, masih suka suka tidurnya nggak nyenyak lagi gitu. Padahal kan kemarin di Kawajan kayak sebulanan udah aman tuh. Dia kerja udah biasa, udah nggak aneh-aneh lagi. Terus habis itu kan kita ke Jogja nganterin mami. Nah itu nggak ada masalah, udah biasa tuh, sebulan tuh udah biasa. Dari Kawajan ke Jakarta dia kerja kayak biasa. Sampai akhirnya di bulan Juni atau Mei atau Juni tuh, itu sekitar segitu, dia mimpi lagi Mas. Mimpi didatengin samurai. Samurai ini lagi balik lagi? Iya, datengin samurai mimpinya ya. Dia cerita sama aku. Terus dia bilang, samurainya itu ngomong sama dia, kamu itu turunan saya gitu. Oh dia bilang gitu? Iya. Terus aku mimpi terus bangunin aku. Cuy, tadi gue mimpi didatengin samurai gitu. Samurai apa? Iya. Itu dia bilang katanya gue turunan dia. Turunan dari mana? Hongkong, orang Jogja, dari mana lu? Dari Jepang, kagak ada gitu kan. Saya masih kayak nganggapnya kayak, masa sih itu samurai yang gue lihat gitu kan, yang aku pikir gitu. Terus kita nyamain, yang lu lihat sama nggak sama gue lihat? Bener sama, yang gede itu. Terus akhirnya kan kita nelfon mami lagi, Mi gimana nih sih? Ana parah banget nih gini ya. Terus kata si mami, wes sudah kita itu aja didoain lagi ke gereja kayak gitu. Ya udah akhirnya dia disuruh mandi air anget, terus sama nyampurin air dari gereja selatan sama utara. Campur sama dia, terus dia mandi air anget. Semenjak dia mandi air anget itu sama garam sama campurin itu air dari selatan sama utara, itu dia udah nggak mulai mimpi-mimpi buruk lagi Mas. Mulai normal lah. Mulai normal, agak normal. Tapi itu prosesnya panjang banget sampai 5 bulanan dia. Tapi rutin itu berarti? Mandi air itunya? Oh rutin. Tapi ngambil dari gereja mana tuh itu? Seringnya sih dari Ganjuran sama Lembah Karmel Puncak biasanya. Selalu dari situ? Iya, ngambil airnya. Jauh kan itu? Ya kalau kita ke Jogja ngambil dari Jogja. Tapi emang sering ke Jogja ya, bolak-balik ya? Iya, mami kan di situ soalnya. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya sih dari aku sendiri waktu pas kakakku ketempelan ya, sampai sekarang pun kadang-kadang itu masih suka ganggu sih Mas, beberapa kali. Apalagi pas lagi kita di Jakarta berdua kan sama Mbak gitu. Kadang tuh dia masih suka linglung beberapa kali. Cuma langsung doa, harus doa, banyakin doa. Dan pas abis dari Kawajan itu juga ada penampakan itu suara di genteng. Jadi kita tidur kayak ada suara pedang, tau kan? Pedang digerek-gerek gitu di genteng. Itu juga pernah. Gitu. Jadi itu kemungkinan besar si samurai ini ya? Iya, tapi kita nggak tahu si samurai itu datangnya dari mana Mas. Apakah dari pas kita ke yang di Merapi itu, yang di atas kemungkinan itu? Sih yang dari candi, karena kan yang di candi itu masuk kan ngomong bahasa Jepang kan? Iya, kemungkinan bisa juga dari situ. Kemungkinan yang dari candi itu ya? Iya, cuman gitu, kita udah diganggu dari yang pas dari Merapi. Ya, mamiku tuh kan yang diganggu. Kalau yang di Merapi tuh kemungkinan kenanya ke mami nih. Yang di candi kenanya ke kakakku. Iya. Gitu. Iya, karena masuk ke video dia. Tapi itu serem banget sih Mas. Yang aku lihat pas lagi dia tidur, itu bentuk samurainya itu nyata banget sih di kamar. Gede, tinggi. Aku baru sadar ternyata samurai segede. Lengkap sama katananya? Iya, lengkap. Kayak ibaratnya ya jangan ikut campur lah intinya gitu. Oke, terus sempat nanya mami nggak? Bener nggak sih ada turunan Jepang gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada.
Kenapa dia bisa bilang kamu turunan aku, kamu turunan saya? Iya, jadi kita kan nanya sama orang pinter juga, Mas. Yes. Sama beberapa temennya Mami juga, sama teman kita juga ada beberapa temen yang spiritual udah awakening juga kan. Yeah. Itu mereka bilang memang kadang itu kita itu bukan turunan secara fisik, tapi bisa jadi dari jiwa. Bisa jadi itu reinkarnasi atau apa. Kalau kita percaya reinkarnasi ya. Yeah. Mereka sih bilang gitu, mungkin kakakku itu adalah turunannya si samurai itu. Atau ada hubungan sama si samurai itu. Yang pasti ada yang terhubung lah ya. Ada yang terhubung, pasti ada yang connect ke situ. Dan memang kakakku juga, itu lucunya adalah dia selalu bekerja di perusahaan Jepang. Itu Loh, fun fact. Lah iya ya? Iya, fun fact. Dia kerja di bank Jepang lama. Jadi sekarang juga? Iya, dia kemarin sempat ada pekerjaan juga di Jepang, perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang terus? Iya. Kayak gitu. Jadi memang ini kan kita lagi bahas kakakku itu emang aneh juga di situ. Dan makanan kesukaan dia juga sushi. Wow. Sushi. Mantap. Itu. Jadi ya di situ sih. Dan tapi memang yang bikin bahaya itu pas lagi dia suka nggak sadar apa yang dia lakukan. Skip suka marah-marah tapi. Gitu sih. Untungnya sekarang udah aman ya. Nggak juga sih sebenarnya. Masih suka itu dia. Suka ngomong sendiri kadang-kadang. Kalau misalkan lagi lagi meriang gitu atau lagi mimpi gitu. Terakhir kapan ke Jogja? Jogja tuh Mami. bulan apa ya? Juni ya? Kemarin ya? Iya Juni kemarin. Ada rencana mau ke sana lagi? Nanti. Deket-deket ini? Oh ada ya? Ada. Oktober lah pasti. Oktober, ke sana lagi. Iya. Tapi nggak ke candi lagi sih. Iya jangan dong. Ketempelan terus serem. Tunggu aman dulu lah. Tunggu aman dulu. Kondisinya aman, baru ke tempat-tempat sejarah lagi. Iya. Nah berarti kejadian-kejadian horor yang Kak Boy ceritain tadi itu memang Kak Boy tuangkan di tulisan. Iya, sering betul. Nulis di Threads, yang Instagram sama Threads. Oke, dan memang kita juga kan dapetnya dari Threads nih, kenal sama Kak Boy. Dan Kak Boy pun sering nulis buku ya? Iya, aku nulis Selain buku. di situ nulis di buku ya, kalau nggak salah. Iya, aku ada buku judulnya Hologram. Oh ini baju? Ini, iya baju. Oh ini dikirain dari tadi baju apa? Ini trilogi. Tentang apa itu? Tentang sekte sesat. Oh iya? Iya, jadi Hologram ini tentang menceritakan sekte di Indonesia. Sekte yang banyak di komunitas lah ibaratnya. Komunitas orang-orang besar ceritanya. Yang bergabung ke dunia kegelapan supaya mereka dapat kekayaan. Oke, dapat inspirasi dari mana nulis buku ini? Banyak, sekte ini. Banyak sih Mas. Soalnya kan memang aku sama keluargaku tuh banyak banget yang ngirim kadang-kadang kayak pesugihan atau apa gitu ke rumah, santet kadang-kadang. Jadi ya kadang itu jadi belajar untuk menangkal itu kayak gimana, dan mereka tuh ada komunitasnya ternyata. Oh, tapi memang ceritanya cerita fiksi. Tapi cuman ke-triggernya ya. Inspirasinya dari kisah nyata. Iya. Oh, dari kisah nyata yang memang Kak Boy alami nih sama keluarga alami gitu. Jadi ceritanya memang tokoh utamanya namanya Detektif Kartiko ceritanya. Ini fiksi. Ya ada bukunya loh. Ada bukunya. Hologram. Ininya covernya mantep nih dia. Iya. Pelangi-pelangi ini. Iya. Tapi buku serem sebenarnya misteri. Ini iya ya, ini tuh buku serem tapi covernya sangat romantis nih warnanya nih. Iya, ini. Kenapa? Emang sengaja? Karena sebenarnya kegelapan itu selalu dibungkus dengan suatu keindahan sehingga kegelapan itu jadi tidak terlihat. Gua seumur hidup baru lihat kayaknya buku horor, buku serem tapi covernya begini. Covernya warna-warni begini, unik banget. Oh iya loh, sinopsisnya aja. Ini gimana kalau teman-teman sahabat lonceng mau beli buku ini, gimana cara dapetinnya Kak Boy? Nanti tanggal November itu akan ada rilis bukunya. Itu di Shopee sama TikTok. Sama kita mau kerja sama beberapa
itu sih toko buku nanti. Oh gitu. Iya. Stay tune aja. Di Shopee ada. Ada. Dan infonya nih biasanya di mana? Di Instagramnya Kaboy? Iya, di Instagram sama Threads. Instagramnya Kaboy apa? Bisa dikasih tau nggak sama sahabat loceng? Iya, @boeda_. Boeda_. Nanti Iya. linknya ada di deskripsi ya. Itu yang mau beli bukunya Kaboy nanti bisa tunggu infonya dari sana pokoknya ya. Iya. Selalu Siap. update kan ya tentang bukunya ini ya? Selalu update. Aku kira udah rilis, ternyata ini masih... Itu baru masih editan. Iya. Ini apa namanya? Masih kalau yang Soft. bahannya Iya. soft copy-nya Iya. kayak gitulah ya. Iya. Nanti merchandise sih pengen kayak gitu. Iya. Nanti kirimin. Ini kita kebetulan memang banyak buku-buku horor kita taruh di sini. Boleh nih nanti kalau udah jadi aku mau pesan satu Siap. buat sini. Siap. Ya kan? Nanti aku kirim. Iya. Dong. Oke. Kak Boy, ini thank you ya Kak ya. Siap. Udah nyeritain semuanya, ini kejadian horor yang begitu sangat amat menyeramkan ya kan. Baru kali ini, berapa hari total di Jogja tadi? Sekitar seminggu deh. Seminggu ya? Seminggu tuh full horor ya? Sampai Iya, pulang iya. pun masih ada. Ada videonya lagi ketangkep. Ada videonya lagi ya kan. Dan ini thank you banget ya Kak ya. Ya. Udah nyeritain ini sama sahabat Loceng. Pokoknya sehat selalu, sama Kak Ana juga sehat. Dan sukses terus nanti buat bukunya. Iya. Pokoknya semoga banyak yang beli, banyak yang order. Amin, ya Allah. Ya kan. Amin. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Yang mau cerita juga datang ke sini tuh caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Boy juga izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.